Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Fisika Statistika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait parameter statistika. Anggota dari kelompok 9, yang pertama itu ada saya sendiri, Tiara Tasya Royani dengan NIM K2319083. Kemudian ada Tika Maudina dengan NIM K2319084. Untuk pembahasan pertama terkait parameter beta akan dijelaskan oleh Tika. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai parameter beta. Jumlah sistem yang menempati kelompok energi dengan energi rata-rata ES dan mengandung keadaan sebanyak GS memenuhi persamaan di samping. Yang dinyatakan NS sama dengan GS E pangkat alfa plus beta ES. Secara fisis, kita meyakini bahwa tidak mungkin ada sistem yang memiliki energi tak terhingga. Oleh karena itu, apabila ES bernilai tak terhingga, maka haruslah NS bernilai 0. Ini hanya mungkin terpenuhi apabila parameter beta bernilai negatif. Dikarenakan harus bernilai negatif, maka dicari bentuk ekspresi dari parameter dengan meninjau asembli isolasi pada kondisi suhu yang sama atau dinyatakan dalam satuan T atau berada dalam kesetimbangan termal. Asembli N1 dan asembli N2 dilepaskan salah satu dari masing-masing sisinya dan dikontakkan pada sisi yang dilepas tersebut, maka akan terbentuk menjadi asembli baru yang terisolasi dari lingkungan luar. Apabila kedua asembli dikontakkan tanpa melibatkan pertukaran sistem dan partikel, maka yang saling berubah atau bertukar yaitu hanyalah energi yang dimiliki oleh masing-masing asembli awal seperti pada gambar di bawah. Jadi terlihat dari keterangan di bawah ini, apabila ada asembli A dengan asembli B dilepaskan salah satu sisinya lalu digabungkan, maka akan terbentuk asembli baru di mana sistem dan partikelnya tidak saling bertukar dan juga tidak berubah, dan yang bertukar hanyalah energinya. Karena asembli gabungan terisolasi dari lingkungan, maka pertukaran energi antar dua asembli awal tidak mengubah energi total asembli gabungan. Dengan persyaratan di atas, kita dapatkan beberapa constraint berikut ini. Pada persamaan 4.1 yaitu N1 sama dengan sigma S N1S yang bernilai konstan, dan N2 sama dengan sigma S N2S dengan nilai konstan, dan 4.3 yaitu U sama dengan U1 plus U2 sama dengan sigma S N1S E1S ditambah sigma S N2S E2S yang bernilai konstan. Dari ketiga pernyataan tersebut, jika dinyatakan dalam bentuk diferensial, maka akan menghasilkan persamaan delta N1 sama dengan sigma S delta N1S sama dengan 0, delta N2 sama dengan sigma S delta N2S sama dengan 0, dan delta U sama dengan sigma S E1S delta N1S ditambah sigma S E2S dikali delta N2S sama dengan 0. Nah, sebelum kedua asembli digabungkan, maka jumlah penyusunan sistem pada keadaan-keadaan energi di masing-masing asembli memenuhi kedua persamaan di samping, yaitu persamaan 4.7 dan juga persamaan 4.8. Apabila kedua asembli digabungkan, maka terbentuklah persamaan B sama dengan B1 dikali B2, atau dalam notasi logaritma dinyatakan sebagai ln W sama dengan ln B1 plus ln B2. Mencari konfigurasi dengan probabilitas maksimum dengan memperhatikan tiga constraint pada persamaan 4.4 sampai 4.6. Ini menyaratkan bahwa pengenalan tiga pengali Lagrange persamaannya yaitu delta ln B ditambah alpha 1 delta N1 ditambah alpha 2 delta N2 ditambah beta delta U sama dengan 0, yang merupakan persamaan 4.10.
Dengan menggunakan persamaan 4.9, maka dihasilkan persamaan 4.11, yaitu delta ln W sama dengan delta ln W1 ditambah delta ln W2 sama dengan sigma S do ln W1 per do N1S delta N1S ditambah sigma S do ln W2 per do N2S dikali delta N2S. Substitusi persamaan 4.4, 4.5, 4.6, dan 4.11 ke dalam persamaan 4.10 yang disederhanakan menjadi persamaan 4.12. Agar persamaan 4.12 selalu terpenuhi untuk variasi delta N1S dan delta N2S. Berapapun maka suhu dalam kurung harus 0 atau dinyatakan sebagai berikut pada persamaan 4.13, yaitu do ln W1 per do ln N1S ditambah alfa 1 ditambah beta E1S sama dengan 0, dan do ln W2 per do N2S ditambah alfa 2 ditambah beta E 2S sama dengan 0. Persamaan 4.13 dan juga 4.14 mengandung beta yang sama. Ini mengisyaratkan bahwa jika beta merupakan fungsi parameter termodinamika, maka parameter yang meneruskan beta haruslah yang tidak berubah sebelum dan sesudah dua asembli digabung. Parameter tersebut hanyalah suhu. Sebelum dan sesudah dua asembli digabung, suhunya juga sama. Jika disimpulkan bahwa beta hanya merupakan fungsi suhu atau beta sama dengan beta T. Ini merupakan persamaan akhir. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan beta terhadap suhu. Di sini terdapat gambar mengenai asembli yang diberikan pemanas untuk mensuplai kalor. Nah, energi dalam yang dimiliki asembli adalah U. Jika ke dalam asembli diberikan tambahan kalor dH, maka kalor akan mengubah energi dalam asembli dan melakukan kerja pada asembli tersebut. Hubungan antara perubahan energi dalam, kalor yang diberikan, dan kerja yang dilakukan memenuhi hukum 2 termodinamika, yaitu dU sama dengan dH plus dW. Dengan menggunakan definisi dW sama dengan min P dV, maka terdapat persamaan dU sama dengan dH min P dV. Persamaan 4.16. Karena ada kemungkinan volume asembli berubah ketika menyerap kalor, maka tingkat energi dalam asembli juga mungkin berubah. Akibatnya, energi rata-rata sistem dalam suatu kelompok energi, yaitu ES, juga mungkin berubah, sehingga secara umum terpenuhi delta ES tidak sama dengan 0. Dengan demikian, mengingat U sama dengan sigma S, NS, ES, maka secara umum dalam S, bentuk diferensial dari U, dinyatakan pada persamaan 4.17 sebagai berikut. Nah, pada materi partikel kuantum yang terperangkap dalam kotak dijelaskan bahwa tingkat energi partikel dalam kotak bergantung pada ukuran kotak. Semakin besar ukuran kotak, maka tingkat-tingkat energi makin rapat dan menjadi kontinu ketika ukuran kotak menuju tak berhingga. Hal serupa juga dapat diterapkan pada asembli yang disuplai dengan kalor, di mana perubahan tingkat energi dalam asembli semata-mata disebabkan oleh perubahan ukuran spasial asembli. Jadi perubahan tingkat energi dalam asembli yaitu delta ES merupakan kontribusi dari perubahan ukuran asembli. Maka korelasi antara persamaan 4.16 dan 4.17 menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu pertama pada persamaan 4.17 merupakan kontribusi dari pemberian kalor, dan suhu kedua dalam persamaan 4.17 merupakan kontribusi dari perubahan volume asembli. Nah, dari pernyataan tersebut maka
dirumuskan pada persamaan 4.18 dan 4.19. Lalu jika terdapat kondisi di mana dinding assembly sangat tegar sehingga tidak terjadi perubahan volume pada saat penyerapan kalor delta H, maka terdapat pada persamaan 4.20 yaitu delta U sama dengan delta H. Dengan demikian syarat konfigurasi dengan probabilitas maksimum menjadi persamaan 4.21. Lalu untuk assembly yang terisolasi, jumlah sistem tidak berubah sehingga delta N sama dengan 0. Akibat dari pembatasan tersebut, maka persamaan 4.21 dinyatakan menjadi delta ln W plus beta delta H sama dengan 0. Atau delta ln W sama dengan min beta delta H. Dan dinyatakan pada persamaan 4.22. Untuk ln W merupakan sebuah fungsi sehingga delta ln W merupakan diferensial sejati, yaitu merupakan selisih dua nilai berdekatan. Tetapi delta H bukan merupakan diferensial sejati. Delta H tidak dapat dinyatakan sebagai selisih dua nilai dari suatu fungsi. Dengan demikian, tanpa bahwa ruas kiri dan ruas kanan persamaan 4.22 yaitu kurang konsisten. Agar konsisten, maka ruas kanan pun harus merupakan diferensial sejati. Delta H bisa diubah menjadi diferensial sejati jika dibagi dengan suhu. Jadi, walaupun delta H bukan diferensial sejati, tetapi delta H per T merupakan diferensial sejati. Di termodinamika dibahas bahwa delta H per T merupakan sebuah besaran termodinamika yang bernama entropi. Dengan demikian, agar ruas kanan persamaan 4.22 menjadi diferensial sejati, maka haruslah beta tak terhingga 1 per T, dan karena kita menunjukkan bahwa beta berharga negatif, maka bentuk umum beta sebagai fungsi suhu menjadi persamaan 4.23, yaitu beta sama dengan min 1 per KT. Di sini K merupakan konstanta dan T itu merupakan suhu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mbak Tisha, dipersilahkan. Ya, selanjutnya itu menentukan beta dari energi rata-rata. Cara lain menentukan parameter beta adalah menggunakan konsep energi rata-rata yang diturunkan menggunakan teori kinetika sideral. Satu atom atau molekul gas yang hanya melakukan gerak translasi dalam 3 arah koordinat ruang memiliki ruang kinetik rata-rata dengan vektor E sama dengan 3/2 K kali T. Dengan T suhu mutlak dan K konstanta Boltzmann, kita bisa mendapatkan energi rata-rata tersebut dengan menggunakan konsep kerapatan keadaan yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Untuk energi rata-rata partikel dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Vektor S sama dengan integral 0 sampai T hingga En kali E dE per integral 0 sampai T hingga N kali E dE. Menghasilkan persamaan akhir yaitu integral 0 sampai T hingga E pangkat beta E pangkat 3/2 dE per integral 0 sampai T hingga beta E pangkat setengah dE. Kemudian, untuk menyelesaikan integral pada persamaan 4.25 tadi, kita dapat menggunakan persamaan E pangkat beta E dE sama dengan dx, dan E pangkat 3/2 sama dengan Y. Dengan melakukan integral pada dua sisi persamaan 4.26 diperoleh X sama dengan 1 per beta E pangkat beta E. Dan dengan melakukan diferensial pada persamaan 4.26b diperoleh dy sama dengan 3/2 E pangkat setengah dE. Selanjutnya menggunakan rantai untuk integral y dx sama dengan xy min integral x dy.
Selanjutnya, pembilang persamaannya menggunakan persamaan akhir itu 1 per beta, pangkat beta kali tahingga pangkat 3/2, min 1 per beta, pangkat beta kali 0, pangkat 3/2, min 3/2 beta, integral dari 0 sampai tahingga, pangkat setengah, pangkat beta pangkat kali dE. Karena beta negatif, maka E-nya, pangkat beta kali tahingga adalah 0. Dan menuju 0 lebih cepat daripada membesarnya beta tahingga pangkat 3/2, sehingga perkalian pangkat beta kali tahingga pangkat 3/2 adalah hasilnya 0. Dengan sifat ini, maka suku pertama di sisi kanan persamaan 4.27 tadi, yaitu yang berada di dalam kurung siku lain, nilainya 0 dan integral pembilang di persamaan 4.25 menjadi integral 0 sampai tahingga pangkat beta kali pangkat 3/2 dE sama dengan min 3/2 beta kali integral 0 sampai tahingga pangkat setengah kali pangkat beta dE. Kemudian mensubstitusikan persamaan 4.28 ke dalam persamaan 4.25 tadi, sehingga mendapatkan energi rata-rata sistem menjadi vektor E sama dengan integral 0 sampai tahingga pangkat beta kali pangkat 3/2 dE per integral 0 sampai tahingga beta kali pangkat setengah dE, sehingga hasil akhirnya menghasilkan min 3/2 beta. Kemudian, karena energi rata-rata ini harus sama dengan 3 kT/2, maka min 3/2 beta adalah 3 kT/2, sehingga diperoleh ungkapan untuk betanya, itu beta sama dengan min 1 per kT, yang persis sama dengan persamaan 4.23. Hasil ini pun membuktikan bahwa K benar-benar merupakan konstanta Boltzmann, karena berasal dari ungkapan energi rata-rata sistem. Pembahasan terakhir yaitu menentukan parameter alfa. Untuk menentukan parameter pengalih Lagrange alfa diawali dengan persamaan NS sama dengan GS pangkat alfa plus beta E. Selanjutnya, dilakukan penjumlahan pada S sama dengan persamaan berikut. Penjumlahan pada ruas kiri merupakan jumlah total sistem, sehingga N sama dengan persamaan tersebut pangkat alfa, sigma S, GS, pangkat beta E. Selanjutnya, melakukan penjumlahan pada ruas kanan dengan melibatkan persamaan 3.13, yaitu GS sama dengan 2pi, VB, 2M, pangkat 3/2, pangkat setengah, DE. Untuk mengganti GS, penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkauan energi yang mungkin, yaitu dari E sama dengan 0 sampai S sama dengan tahingga. Bentuk integralnya yaitu N min E pangkat alfa, integral dari 0 sampai tahingga 2pi VB, 2M pangkat 3/2, pangkat beta E pangkat setengah DE. Sehingga hasilnya 2pi VB dikali 2M pangkat 3/2, pangkat alfa, integral dari 0 sampai tahingga, pangkat beta pangkat setengah DE. Kemudian untuk menyelesaikan integral 4.30, dapat didefinisikan beta S sama dengan min Y, sehingga menghasilkan S sama dengan min Y per beta, DE sama dengan min 1 per beta DY. Kemudian untuk persamaan selanjutnya menghasilkan pangkat setengah sama dengan min Y per beta pangkat setengah sama dengan min 1 per beta pangkat setengah Y pangkat setengah. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.1
4,31A sampai 4,31C, maka suku integral di ruas kanan persamaan 4,30 menjadi min 1 beta pangkat 3/2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min Y pangkat setengah dy sama dengan min 1 beta pangkat 3/2 R 3/2. Di mana Rx adalah fungsi gamma, dapat dibuktikan secara analitik walaupun agak panjang, dan juga sudah ditabelkan bahwa R3/2 sama dengan akar pi per 2, sehingga hasilnya persamaan 4,32. Kemudian, mensubstitusikan persamaan 4,32 ke dalam 4,30, memperoleh persamaan 4,33. Karena sudah membuktikan beta sama dengan min 1 per kt, maka menghasilkan S sama dengan 2pi VB kali 2M pangkat 3/2 E pangkat alfa kt pangkat 3/2 dikali akar pi per 2. Kemudian menghasilkan persamaan VB dikali 2pi MKT pangkat 3/2 E pangkat alfa. Sehingga parameter alfanya itu E pangkat alfa sama dengan N per VB kali 2pi MKT pangkat 3/2. Atau bisa dengan alfa sama dengan ln N per VB kali 2pi MKT pangkat 3/2. Untuk menentukan parameter-parameter fungsi distribusi klasik yang semula merupakan pengali Lagrange yang diperkenalkan untuk memperhitungkan jumlah partikel konstan dan energi total konstan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.